Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempraktikkan video mengenai edukasi tentang gizi kepada ibu hamil, khususnya ibu hamil pada trimester 1. Nah, sebelum itu saya dan teman saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Florenciani Fosnita Nirmala dengan NIM 22180067 dan teman saya, nama saya Merin Ginting dengan NIM 22180064. Nah, teman-teman, video ini adalah video tugas kami untuk memenuhi mata kuliah asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Jangan lupa nonton ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan selamat menyaksikan. Dadah. Baik Ibu, selamat siang. Siang Bu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Merin. Saya bidan yang berjaga pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Fos nih Bu Bidan. Oh, dengan Ibu Fos nih. Gimana Bu kabarnya hari ini? Puji Tuhan lah Bu Bidan. Oh baik, baguslah Bu. Ibu kalau boleh tahu datang ke PMB karena apa ya Bu? Ini Bu Bidan, saya tuh setiap pagi tuh mau muntah. Setiap kali mendengar bau-bau yang tidak enak itu pasti saya muntah Bu Bidan, jadi saya tidak merasa nyaman begitu. Oh, berarti saya simpulkan Ibu berarti masih TM1 ya? Iya. Itu usia kehamilan berapa minggu? 6 minggu Bu Bidan. 6 minggu. Baik Ibu, di sini nanti kita tujuannya untuk melakukan konseling gizi pada ibu hamil ya Ibu. Ya, tujuannya itu supaya saya mengedukasi Ibu apa saja sih gizi yang harus dipenuhi selama kehamilan. Ya, prosedurnya itu nanti secara wawancara. Lalu nanti kira-kira waktunya 15 menit sampai 30 menit. Apakah Ibu sebelumnya bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik, jika Ibu bersedia, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Ya Bu Bidan. Jadi baik Ibu, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proses kehamilan. Proses kehamilan merupakan diawali dengan adanya pembuahan dari sel suami yaitu sel mani dan juga sel dari istri yaitu sel telur. Pada saat melakukan hubungan badan ya Bu. Nah, hasil dari pembuahan tersebut akan tumbuh dalam rahim pada minggu ke-40. Baik Bu Bidan. Dan juga akan dilahirkan pada usia 37 minggu sampai 40 minggu. Nah, untuk itu pada kehamilan ibu yang sekarang itu dibutuhkan gizi yang seimbang. Baik Bu Bidan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisik pada tiap semester ya Bu. Pada trimester pertama itu ibu akan mengalami rahimnya mulai membesar, lalu vagina mengeluarkan cairan, lalu setelah itu payudara mulai membesar, lalu adanya di kalang susu ibu itu terdapat hitam warnanya, lalu adanya rasa yang tidak enak di hulu hati, lalu terdapat bercak-bercak di muka ibu, misalnya bercak-bercaknya yang hitam, lalu terdapat garis pada perut nanti di sini, lalu juga terdapat kenaikan berat badan, tetapi dia belum kelihatan ibu kenaikan berat badannya. Lalu kalau trimester kedua itu rahim ibu sudah mulai membesar, lalu terdapat varises ataupun pembesaran pembuluh darah, lalu kemudian itu terjadinya sembelit ataupun susah BAB, lalu ibu kadang itu mengalami sesak nafas. Dan juga pada trimester kedua ini juga ibu terdapat peningkatan gairah seksual ataupun libido ibu lebih meningkat. Kalau misalnya trimester ketiga, rahim ibu lebih membesar dari yang sebelum-sebelumnya, di mana ibu mengalami kesulitan bernafas, lalu kenaikan berat badan yang besar, lalu payudara ibu itu sudah mulai mengeluarkan ASI ataupun dinamakan dengan kolostrum. Lalu juga punggung ibu tuh lebih melengkung ke depan seperti lordosis seperti kayak gini nanti dia Bu. Apakah Ibu sejauh ini mengerti? Mengerti Bu Bidan. Baik Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola makanan Ibu selama kehamilan itu apa aja sih gitu ya Bu. Yang pertama itu Ibu keluhkan itu yang pertama terjadinya mual dan muntah serta nafsu makan Ibu itu lebih menurun. Gimana sih cara mengatasinya itu? Cara mengatasinya Ibu hindari makan-makanan yang berbau menyengat. Lalu ibu juga dapat memakan cemilan yang ringan sebelum bangun tidur. Lalu setelah itu pada trimester kedua itu nafsu makan ibu sudah mulai stabil ataupun meningkat. Dan saya sarankan ibu agar mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi seperti terhindar dari sembelit. Karena di trimester kedua ini itu dia resiko ataupun rentan kepada sembelit. Lalu trimester ketiga itu nafsu makan ibu itu sudah mulai menurun. Dan juga saya menyarankan kepada ibu agar memakan makanan yang bergizi dan mengandung banyak protein ya Bu. Apakah ibu sejauh ini mengerti mengenai ketidaknyamanan? Saya mau bertanya Bu Bidan. Itu Bu Bidan. Cara mencegah saya sering mual muntah itu gimana ya Bu Bidan? Oh tadi ya itu kan Bu pada trimester pertama.
Jadi cara mencegahnya itu ibu bisa menghindari makan makanan yang bau-bau menyengat, lalu juga makanan yang mengandung asam. Lalu setelah itu ibu juga dapat nyemilnya itu apa aja sih makanan, saya makanan ringan atau biskuit, tetapi ibu konsumsinya itu frekuensinya sering, itu berjeda-jeda gitu Bu. Misalnya pagi-pagi ibu mengkonsumsi biskuit, lalu siang biskuit, lalu malam biskuit. Pokoknya jeda waktunya itu berbeda-beda. Apakah ibu mengerti? Mengerti Bu Bidan. Baik ibu, selain itu terdapat bahan makanan yang sehat selama kehamilan. Itu yang pertama, bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral maupun air. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu seperti nasi, gandum, roti, sereal gitu ya Bu. Kalau misalnya protein itu seperti daging, ikan, telur. Kalau misalnya vitamin itu seperti sayuran dan buah-buahan. Kalau mineral itu zat besi dan kalsium. Zat besinya itu seperti apa aja sih? Seperti ikan, sayur. Kalau kalsium itu seperti keju, yogurt gitu ya Bu. Kalau misalnya lemak itu daging-dagingan. Lalu saya sarankan ibu untuk mengkonsumsi air minimal 8 gelas ataupun setara dengan 2 liter ya Bu. Apakah ibu mengerti? Mengerti Bu Bidan. Baik Bu. Baik Ibu, selain itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara untuk memasak makanan yang bergizi. Yang pertama itu pada sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu Ibu bisa dapat mencuci bersih. Tetapi sayurannya itu tidak dapat direndam terlalu lama. Dan juga kalau misalnya mau dikukus itu juga boleh. Kalau bisa direbus itu dia menggunakan air sedikit mungkin. Selain itu, makanan yang diolah itu harus segera dihabiskan. Jadi tidak boleh ada yang bersisa ya Bu. Lalu yang kedua itu ada daging-dagingan ataupun yang mengandung protein. Itu ibu harus cuci bersih sebelum memasak. Gitu ya Bu. Lalu juga dimasak tidak menggunakan api yang terlalu panas, tetapi dimasak hingga matang. Ya Bu, apakah Ibu mengerti? Mengerti Bu Bidan. Baik Bu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai berapa saja sih penambahan kalori selama hamil dan juga sebelum hamil. Kalau misalnya sebelum hamil, itu terdapat penambahan kalori sebesar 2.200 kalori per harinya. Kalau misalnya selama kehamilan terdapat penambahan kalori sebesar 300 kalori. Jadi, kalau misalnya kita hitung-hitung, itu terdapat penambahan kalori selama kehamilan 80.000 kalori. Dan juga kalau misalnya perharinya selama hamil itu terdapat penambahan kalori sebesar 2.500 kalori. Apakah Ibu sejauh ini mengerti mengenai penambahan kalori? Mengerti Bu Bidan. Baik Bu. Ibu, tadi kan saya menjelaskan terdapat peningkatan kalori perharinya yaitu 300 kalori selama kehamilan. Jadi itu dapat terpenuhi apabila kita memakan makanan yang ringan ataupun makanan selingan, misalnya makan siang, makan pagi, makan malam, dan juga itu dapat makannya contohnya 1 buah pisang rebus atau enggak 1 buah pisang roti tawar, lalu setelah itu ada 1 buah ubi ataupun singkong gitu ya Bu. Baik Bu Bidan. Jadi Bu, untuk macam-macam makanan yang dihindari selama kehamilan itu ibu dapat menghindarinya. Pertama, makanan yang berpengawet, contohnya makanan yang mengandung di kaleng-kalengan gitu ya Bu. Lalu yang kedua ada makanan terlalu manis, yang ketiga ada makanan yang mengandung lemak tinggi, contohnya margarin. Lalu ada makanan tidak segar, contohnya ibu membeli ikan di pasar tuh yang nggak segar ataupun yang di SS itu sebaiknya dihindari ya Bu. Lalu ibu juga misalnya hindari makan ataupun minuman yang mengandung kafein seperti kopi ataupun teh. Lalu ibu juga harus menghindari seperti makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol ya Bu. Baik Bu Bidan. Apakah ibu mengerti? Mengerti Bu Bidan. Tadi kan saya menjelaskan ada makanan yang harus dihindari, apa saja tuh yang tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai makanan yang harus ibu konsumsi selama kehamilan itu apa saja. Yang pertama itu makanan yang mengandung sumber karbohidrat yang mengandung tidak banyak olahan seperti roti, beras merah, gandum. Lalu yang kedua itu dari daging-dagingan ataupun unggas, ikan, telur gitu ya Bu. Lalu ada buah dan sayur, sama ada susu dan hasil olahannya seperti keju, yogurt. Tapi perlu diketahui yogurtnya ini tanpa gula ya Bu. Oke Ibu. Kan saya menjelaskan sebagian besar mengandung makanan ya Bu.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenaikan berat badan normal selama kehamilan. Nah, itu sekitar berapa saja sih? Minimalnya itu 9 kg dan juga maksimalnya 13,5. Tetapi perlu diingat bahwa tiap semesternya itu mengalami kenaikan berat badan yang berbeda-beda ya Bu. Trimester pertama itu kurang lebih kenaikan berat badannya 1 kg. Kalau misalnya trimester kedua itu mengalami kenaikan berat badannya kurang lebih 3 kg. Dan juga pada trimester ketiga itu mengalami kenaikan berat badan kurang lebih 6 kg. Nah, apakah Ibu sejauh ini mengerti mengenai kenaikan berat badan? Ngerti Bu Bidan. Baik Bu. Jadi baik Ibu, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih menu yang seimbang dalam mendukung kehamilan. Jadi menu yang seimbang itu merupakan makanan ataupun menu yang mengandung semua komponen zat gizi. Contohnya itu apa saja sih? Contohnya seperti nasi, tempe goreng, sayur-sayuran gitu ya Bu. Lalu Ibu juga bisa memakan makanan selingan seperti 1 buah pisang atau enggak 1 buah roti gitu ya Bu. Apakah Ibu sejauh ini mengerti? Mengerti Bu Bidan, tapi saya sebelum hamil itu suka minum kopi Bu Bidan. Baik, Ibu kan sebelum hamil kan mengkonsumsi kopi. Nah, itu Ibu dapat menghindarinya di selama kehamilan karena dapat berdampak buruk pada janin Ibu. Nah, apakah Ibu sebelum-sebelumnya ada kayak mengkonsumsi seperti jamu-jamuan gitu Bu, ada nggak? Pernah sih Bu Bidan, tapi sebelum hamil. Baik, kalau misalnya selama hamil itu Ibu hindari ya Bu minuman yang mengandung kayak jamu dan lain-lain karena jamu itu nanti dapat memperkeruh warna dari ketuban Ibu gitu. Gitu ya Bu Dapat Bidan. membahayakan ke janin Ibu. Takut Bu Bidan. Ya Bu, lain kali nggak boleh ya Bu. Iya Bu Bidan. Baik Bu, apakah sejauh ini dari pemaparan materi yang saya sampaikan Ibu mengerti dengan baik? Mengerti Bu Bidan. Oke, kalau Ibu misalnya mengerti, Ibu dapat menjelaskan kepada saya secara rinci dari awal tadi sampai akhir ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Berarti saya mengulangi lagi ya Bu apa Iya yang Bu, Ibu sudah benar. katakan. Tadi kan Ibu sudah mengerti, jadi Ibu ulangi lagi. Baik Bu Bidan, saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan ke saya. Baik tadi. Bu. Baik, tadi yang pertama itu Ibu menjelaskan kalau proses kehamilan itu diawali dengan adanya pembuahan, yaitu penyatuan sel mani atau dari suami dan sel telur atau dari istri pada saat suami istri melakukan hubungan badan. Nah, hasil dari pembuahan itu akan tumbuh dan berkembang dalam rahim selama 40 minggu. Dan janin akan dilahirkan pada usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Baik Bu, untuk Terus perubahan kondisi pada trimester 1 itu tadi Bu bilang rahim itu mulai membesar, terus vaginanya lebih banyak mengeluarkan cairan dan payudara sudah mulai membesar dan tegang serta pada daerah kelang susu lebih menghitam. Terus pada trimester kedua rahim juga membesar, terus payudara membesar juga dan terkadang terjadi sembelit, lalu terkadang mengeluh sesak napas dan terjadi peningkatan aliran pembuluh darah. baik Ibu, trimester 3 Bu. Terus pada trimester 3 rahim mulai membesar daripada trimester 2, lalu lebih sering kencing, lalu lebih kesulitan untuk bernapas, terus terjadi peningkatan kenaikan berat badan dari semester sebelumnya. Lalu punggung lebih kelihatan melengkung ke depan ya Bu. Namanya apa Bu tadi? Lordosis ya Bu. Baik, bagus Bu. Berikutnya tadi Ibu menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi di trimester 1 itu seperti mual muntah seperti yang saya alami. Terus nafsu makannya menurun. Lalu Ibu menyarankan tadi untuk mengatasi itu lebih banyak makan tapi porsi yang sedikit, tapi sering ya Bu ya. Ya Bu. Terus dan menghindari makanan yang berbau menyengat, menghindari makanan yang berlemak, lalu menghindari makanan terlalu asam. Untuk trimester 2 tadi Ibu bilang nafsu makannya udah mulai meningkat, tetapi terkadang mengalami sembelit. Ya, Lalu Ibu menyarankan saya makan makanan yang bergizi dan berserat. Untuk trimester 3 itu Ibu menyarankan kepada saya agar makan makanan yang bergizi ya Bu, seperti protein. Lalu Ibu bilang tadi segera makan ketika merasa lapar. Betul. Terus tadi juga Ibu menjelaskan bahan makanan yang sehat ya Bu ya.
bahan makanan seperti karbohidrat itu seperti nasi, gandum, jagung, atau ubi kayu, lalu roti. Terus untuk sumber proteinnya tadi daging, ikan, telur, kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Terus untuk sumber vitaminnya itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya Bu ya. Lalu untuk sumber mineralnya itu tadi Bu bilang zat besi itu seperti jagung, ikan, seperti sayur-sayur hijau, bayam gitu ya Bu. Iya Bu, betul. Selanjutnya Bu, untuk sumber lemaknya tadi Ibu bilang daging ya, kacang-kacangan. Lalu Ibu menyarankan juga konsumsi air sebanyak 8 gelas atau 2 liter per hari. Ya, betul. Terus tadi Ibu menjelaskan juga proses memasak makanan bergizi seperti sayuran. Dicuci bersih dulu atau tidak direndam terlalu lama. Ya, betul. Lalu dipotong-potong, hindari mengupas sayuran yang tidak perlu. Lalu dikukus tidak boleh terlalu lama, dan air rebusan sayur itu dapat dibuat untuk sayur sup gitu ya Bu ya. Iya Bu. Lalu jenis sayuran itu harus segera dikonsumsi atau diolah ya Bu ya. Lalu untuk ikan contohnya itu harus segera dicuci ya Bu ya. Lalu dimasak pada api yang tidak terlalu panas tapi sedang sampai matang ya Bu. Iya Bu. Lalu tadi Ibu menjelaskan penambahan kebutuhan kalori selama kehamilan. Ibu tadi menjelaskan kebutuhan kalori wanita tidak hamil itu sekitar 2.200 kalori ya Bu. Betul Bu. Nah, untuk penambahan kalori Ibu untuk ibu hamil itu sekitar 300 kalori ya Bu per hari, atau 80.000 kalori selama kehamilan. Betul. Jadi ibu hamil itu memerlukan kalori kurang lebih 2.500. Lalu tadi Ibu menjelaskan peningkatan konsumsi makanan hingga 300 kalori dengan memberikan contoh bahan kalori untuk ibu hamil itu sekitar 300 kalori per hari dapat dipenuhi dengan makan-makan selingan. Di antaranya itu makan pagi dan makan siang, serta di antara makan siang dan makan pagi itu Ibu contoh tadi itu makan 1 buah pisang rebus, atau satu sisi roti tawar, atau sepotong ubi kayu goreng. Iya betul. Ibu menjelaskan makanan yang harus dibatasi selama kehamilan itu. Yang pertama tadi itu Ibu makan makanan kaleng atau makanan yang berpengawet. Iya betul. Lalu makanan yang terlalu manis. Iya betul. Terus makanan yang terlalu berlemak tinggi, misalnya sumber lemak, margarin ya betul. Lalu makanan yang tidak segar. Iya betul. Terus makanan-makanan yang mengandung atau minuman mengandung kafein seperti kopi. Iya betul. Terus tidak boleh minum minuman beralkohol. Betul sekali. Lanjut Bu. Lalu tadi Bu menjelaskan macam-macam makanan yang harus banyak dikonsumsi selama ya betul. Yang pertama tadi sumber karbohidrat yang tidak banyak diolah seperti roti, sereal, bubur, spaghetti, atau gandum. Iya betul. Lalu berbagai daging, unggas, ikan, telur, kacang-kacangan, dan buah dan sayuran yang segar. Lalu susu dan olahannya seperti yogurt dan keju ya Bu. Tapi yogurtnya tanpa gula ya Bu. Lalu tadi Ibu menjelaskan kenaikan berat badan selama kehamilan itu untuk trimester 1 ya Bu. Ya. Untuk trimester 1 itu 1 kilogram. Ya. Terus untuk trimester 2 itu tadi Ibu bilang 3 kilogram betul. atau 0,3 sampai 0,5 ya Bu. Iya. Lalu untuk trimester 3 itu sekitar 6 kilogram ya. Iya betul. Lanjut Bu. Lalu tadi Ibu menjelaskan menu yang seimbang, menu makanan yang mengandung seluruh komponen zat besi, zat gizi. Setiap kali makan saya dianjurkan makan makanan dengan gizi seimbang ya Bu. Iya betul Bu. Contohnya tadi Ibu menyebutkan nasi, tempe goreng, sayur-sayur bayam, pepaya, susu, dan makan-makan selingan seperti 1 buah pisang rebus atau ubi ya Bu ya. Iya betul Bu. Baik Ibu, tadi yang saya maparkan tadi Ibu dapat mengerti dan juga menyerap dengan baik apa yang saya jabarkan. Jadi baik Ibu, sekian saja sesi konseling kita pada pagi hari ini mengenai pemenuhan gizi pada ibu hamil, khususnya pada ibu ya trimester pertama.
Dan juga nanti pada trimester 2 dan trimester 3 semoga persalinannya lancar ya Bu. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi sejauh ini? Tidak ada Bu Bidan. Baik, jika tidak ada, sekian saja pertemuan kita kali ini. Kalau ada salah, dimohon dimaafkan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima Bu kasih atas Bidan. kunjungannya.